Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, guru IPA SMP Budi Mulia 2 Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Saya sebagai mahasiswa PPG Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 angkatan 1. Hari ini 6 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan di sekolah saya di SMP Budi Mulia 2 Bintaro. Berikut uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Oke, Bisuli cek dulu semangatnya. Semangat pagi? Manjada. Kurang mantap. Semangat pagi? Manjada. Oke, alhamdulillah. Misuli cek dulu kehadirannya yang nggak masuk hari ini. Zi ya, jadi ada kelompok yang hanya 4 orang, nggak apa-apa. Zi, ada kabar Zi? Iya, kita doakan semoga Zi cepat sembuh ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Sakwil pimpin doa, Kwil. Silakan. Sebelum kita melakukan pelajaran sains hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa, semoga kita dimudahkan dalam belajar. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, Misuli akan mengingatkan kembali yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Perhatikan di layar monitor bisa terlihat, ya, ada atom natrium, kemudian ada atom Cl. Kemudian atomnya berubah menjadi ada tanda plus, terus kemudian Cl-nya berubah menjadi ada tanda minus. Nah, berdasarkan gambar, apa sih perbedaan atom ion dan molekul dan senyawa? Senyawa itu kayak banyak molekul. Yes. Kalau molekul itu hanya 2 atau lebih Dari atom. Oke, coba yang lainnya. Terus kalau ion apa kelompoknya Fauzan? Kalau ion apa? Lihat gambarnya saja. Atom ion itu adalah atom yang bermuatan istilahnya. Yang bermuatan positif dan negatif. yes. Yang bermuatan positif dan negatif. iya. Jadi dia bertemu antara ion positif dan ion negatif sehingga dia membentuk molekul. Ya, di sini molekul NaCl. NaCl itu adalah apa? Garam dapur. Iya, penyedap yang kita gunakan setiap hari untuk memasak. Kemudian, nah, kalau antara ion positif dan ion negatif itu ikatannya disebut ikatan ion. Antara serah terima elektron. Nah, seperti ini ya. Coba Kwil sini Kwil. Ya, ini antara kalau ikatan ion ya. Kita review. Misuli memberikan elektron kepada Kwil, Kwil menerima. Oke, silakan diterima elektron dari Misuli. Sehingga kita berikatan. Itu ikatan ion. Kalau selain ikatan ion, pembentukan senyawa itu ada ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini nanti akan kalian pelajari secara rincinya nanti di SMA. Waduh. Bedanya apa? Kalau tadi Misuli memberi, Sakwil menerima. Kalau kovalen itu ini ada elektron, kita pakai bareng-bareng. Kwil itu pegang yang di atas, Misuli pegang yang di bawah. Jadi elektron ini kita pakai bareng-bareng. Kalau kovalen. Bisa terlihat perbedaannya? Nah, itu perbedaan antara ikatan kovalen dan ikatan ion. Oke. Ini materi yang lalu ya. Kita masuk ke berikutnya. Oke, sekarang coba perhatikan pensil kalian. Ya. Apa penyusun pensil kalian? Bahan penyusunnya, bagaimana sifatnya, bagaimana struktur molekulnya? Kalau tadi terlihat ini struktur molekul garam dapur. Seperti apa bentuknya?
Kayak kubus ya. Iya. Cuman ada 2 atom. Nah, kita lihat pensil yang kalian pakai setiap hari untuk menulis terbuat dari bahan apa, bagaimana sifatnya, bagaimana struktur molekulnya. Ada yang sudah baca? Belum baca, oke. Kita akan pelajari di kegiatan ini dalam materi sifat zat dan hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Strukturnya ini adalah struktur molekulnya tadi ya. Oke, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Kalian nanti dapat mengidentifikasi sifat zat dan pemanfaatannya dalam kehidupan melalui literasi diskusi dengan benar. Jadi nanti kalian literasi ya. Literasi itu berarti mencari informasi, kemudian berdiskusi. Mencari informasinya bisa melalui konten internet atau buku. Kemudian dapat menghubungkan sifat zat dan struktur molekulnya melalui literasi, pengamatan video, dan diskusi dengan cermat. Kemudian membuat struktur molekulnya dan disajikan atau dipresentasikan. Itu kegiatan kalian hari ini. Nah, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan pretest. Oke, silakan klik mulai atau klik enter atau klik play ya. Semuanya bisa masuk nggak? Ya, silakan klik mulai. Oke. Oke. Bawa ngikutin aku. Ini siapa? Masih Gendis sama Kuil yang pertama ada Seka, kemudian ada Nayara. Udah selesai semua ya? Oke, hasil pretestnya ketepatan menjawabnya itu 51% ya. Gak apa-apa, semoga nanti dengan pembelajaran akan bertambah nilainya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran, ke inti pembelajaran. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, kita ice breaking dulu. Silakan bangun dari tempat duduknya. Oke, ayo semuanya bergerak. Ayo, mana gerakannya? Ayo, mana gerakannya yang di kelompok belakang? Oke, gimana? Ngantuk? Kurang. Ya, tadi kita sudah ice breaking, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran kita mengamati video berikut ya. Ya, ini ada video, ada benda, zat, grafit dan intan. Terlihat perbedaannya? Iya, kelihatan. Satu transparan, satu solid. Satunya keras, satu lunak. Satunya cantik, satunya murid. Oh, lagunya intens banget. Oke, tadi sudah lihat bendanya, bahannya, kemudian lihat struktur molekulnya, ya. Tadi kata siapa tadi ya? Ada yang jelek, ada yang indah, ya. Tapi ternyata kalau kalian lihat bulat-bulat di situ,
yaitu adalah atom karbon. Semuanya tersusun atas atom karbon, baik dari grafit maupun intan. Bedanya apa? Struktur. Oke. Yang akan kita diskusikan dan akan kita kerjakan yaitu, oke, perhatikan sebentar. Bagaimana hubungan sifat, zat penyusun dan struktur dari grafit dan intan. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya membahas bendanya yaitu grafit dan intan. Bagaimana, apakah ada berhubungan sifatnya dari pengaruh strukturnya? Ya. Kita akan membuat proyek. Ya, diskusi kelompok membuat proyek model struktur molekul grafit atau intan. Kemudian mengerjakan atau menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa. Kelompoknya sesuai dengan yang tadi sudah diundi, ada kelompok grafit dan ada kelompok intan. Jadi nanti kelompok grafit akan membuat struktur molekul grafit, kelompok intan membuat struktur molekul intan. Siap. Oke, ini kelompok-kelompoknya. Nah, ini tahapan kegiatan kalian. Membuat rancangan struktur molekul sesuai yang ada di lembar kerja. Kemudian menyusun jadwal pengerjaan proyek, membuat dokumentasi, kemudian menganalisa proyek, dan terakhir kita presentasi. Nah, ini adalah lembar kerjanya yang sudah Misuli kirim, silakan di-download. Nanti kalau sudah selesai silakan dikirim, diunggah ke Google Drive yang sudah di-share ya. Lalu diisi semua perintah-perintahnya. Bekerja sama supaya dapat menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Misuli cek dulu. Sekarang 14.23 ya. Waktu mengerjakannya sekitar 20 menit. Oke, silakan bekerja. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan kelompok yang lain. Ini posisinya terserah Miss Mona. Iya. Nanti kalau kita bisa ngambil ya. Oke, semangat. Boleh. Grafik yang mana? Grafik yang heksagonal yang segina.
mau dibagi mana semana itu? Ya boleh. Ini sepotong habis itu bagi 4. Ya. Wah ini bagus pembagiannya. Oh itu buat yang di dalam aja yang kecil. Videoin, di videoin juga. Iya berapa detik gitu videoin? Video sama foto kan? Iya. Nah misalnya kan kayak Miss, Iya. ini gimana? Kan cari dulu, lihat struktur yang kamu mau bikin, yang mana, gimana dulu? kita harus gimana? Ini kan? Iya. Apa maunya yang kecil Miss? Kecil, kalau misalnya itu kebesaran nggak apa-apa dikecilin lagi. Kalau segini banyak nggak bisa nih kayak Takutnya Sini. kalau mau dikecilin tinggal dibagi 2. Berarti bener kecil. Bis ini namanya apa? Infraboard. Infraboard. Nah, yang begini nih. Kecil dikit. Iya. Kalau buat kecil banget ya. Barang aja. Kita lagi yang mana deh? Oh ini dalamnya ya? Iya, nah itu udah jadi. Oh kita bikin yang bisa gitu. Oh, yang ini mengerjakan lembar kerja. Oke, sip. Udah. Ayo lagi lah. Iya, Cal. Sini, Cal. Apa? Ada kayak gini. Hah? Contohnya ini yang Boleh. yang mana sih? Mas? Yang Intan yang ini. Ini Intan. Nah, kalau ini grafit. Grafit ya. Naruhnya di alasnya, Za. Ah. Yang ngerjain LK-nya siapa? Tuh. Dia ada yang bisa kerjain. Ya, ya. Nah, itu udah 1 lapis kan? Ini lapis. Wis, Udah 1 lapis. di bawah ini cuma bertingkat doang. Ya, terserah mau bikinnya berapa lapis, apa 2 lapis, 2. Bukan ada 2 aja. Ini kentang. Bisa pakai ini. Ya, ibu juga kerjain apa-apa. Guys, seperti biasa ya. Sambil kalian berdiskusi, bekerja sama, misalnya akan menilai sikap kalian. Nah, nanti ketika sudah mulai nusuk-nusuk itu molekulnya, langsung di atas ini ya. Ini tatakannya, karena kalau ngangkat itu kan nggak bisa. Kalau kamu angkat nanti dia copot semua. Ya. Sip. Sip. Lanjut.
Nah, ini udah benar, ditaruh di tatakan. Tapi emang bisa nempel di sini? Enggak nempel, cuman kan nanti ketika dibawa ke depan langsung bawa tatakan. Analisis project ini maksudnya analisis project itu kita ngapain? Tadi project ini sih bisa nggak sih dipakai untuk memvisualisasikan struktur molekul. Jadi di analisis, oh ternyata dengan kita membuat ini jadi kebayang sih yang abstrak kan sebetulnya molekul itu bisa dibayangkan nggak setelah dibikin project ini? Ya. Sama analisis bentuknya, dia kan kalian bentuknya apa? Nanti lihat di bahan ajar atau lihat di apa namanya di literatur bisa. Bentuknya dia kalau yang sono kan bentuknya heksagonal segi 6. Yang kalian bentuknya apa? Di apa ya? Tetrahedral. Nah, nanti bentuk yang tetrahedral itu menyebabkan dia jadi apa sih? Oh iya dah. Iya, itu salah satu analisisnya ya. Oke. Udah? Mana? Bentar. Kan itunya kan 3 kan? 3, 1. Nih kayak gini kan dia selalu begini ya. Nih. Benar nggak? Dia nanti akan selalu begini ya. Ini tetrahedral ya. Benar nggak? Ini ke sini, ini sini 1 benar ya. Ini 1. Benar sih. Tinggal kamu rapiin aja. Mungkin agak dibuka dikit supaya lebih bagus nih kakinya. Kaki ini kan agak kebuka lebih bagus dia. Udah hati-hati. Oke udah benar. Sip. Yang bagian atasnya itu kayak agak lebih condong ke dalam. Gimana cara biar jauh? Gunakan tetrahedral. Kayak yang ini bentuk molekulnya apa? Heksagonal. Nah nanti dicari dianalisis bentuk heksagonal itu nanti akan menghasilkan sifat apa menyebabkan apa yang menyebabkan apakah dia jadi keras, ada di lembut atau elektronnya bisa berpindah. Dicari ya informasinya. Gini aja kan Mas. Iya. Gini kan? Ya. Board. Apa? Board. Udah selesai semuanya? Oke. Satu-satu aja yang ke toilet. Ya. Satu-satu nggak usah berdua. HP. Nah. Tadi bentuknya ada apa aja? Saya duluan yang Ada tetrahedral, ada heksagonal. Udah ketemu? Lapisan-lapisan itu menyebabkan dia apa? Sebut bantuan kan Hah? ini lantai lapisan diikat oleh satu garis disebut van der Waals yang lemah sehingga kami itu lebih ampuh. Iya. Terus apa lagi? Menyebabkan apa? Untuk kami menyebabkan elektron mudah berpindah-pindah. Nah, dengan adanya elektron berpindah-pindah sehingga dia. Oleh pengaruh listrik. Nah itu. Siap-siap ya kita present. Ayo semangat, 5 menit lagi kita presentasi ya. Ayo guys, boys, mana semangatnya? Ini. Mana semangatnya? Semangat pagi. Oke, semuanya 3 tahap finishing ya. Setelah selesai, boys, girls, jangan lupa dibereskan. Semua alat bahan ya dirapikan. Ya, sampah-sampahnya dibuang. Oke ya.
Sudah selesai, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok Intan. Oke, silakan kelompok Intan untuk maju ke depan, membawa hasilnya dan mempresentasikan. Kelompok yang lain silakan mendengarkan dan nanti memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Intan. Jenis dan bahan yang kita buat sekarang adalah intan. Intan ini bersifat keras, daya tahannya tinggi, dan berwarna transparan. Pemanfaatannya bisa menjadi perhiasan dan untuk ujungnya dalam bor itu. Unsur penyusun intan ini hanya ada karbon. Dan strukturnya berbentuk seperti ini yang ada di depan meja ini sekarang. Diangkat sedikit. Baca apa deh? Alat tambahan. Model ini kita buat dari 1 plastisin dan 2 tusuk gigi. Langkah kerjanya, pertama buat 15 bola menggunakan plastisin, lalu gabung semua bola menggunakan tusuk gigi seperti rancangan model seperti ini. Perkiraan waktu pekerjaan kurang lebih 30 menit aja, gampang. Analisis proyek kita adalah bentuk model tetrahedral yang menyebabkan sifat kerasnya dan daya tahan tingginya. Kesimpulan dari proyek ini adalah bahwa intan hanya terdiri dari karbon, tetapi strukturnya berbentuk tetrahedral, menyebabkan intan bersifat keras dan berdaya tahan tinggi. Ini adalah foto-foto kita, dokumentasi proses pembuatannya. Oke. Sekian dari presentasi kita. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, Ada yang punya pertanyaan? Saya dari kelompok 2 mahasiswa ingin bertanya, itu kenapa bentuknya kayak tahun gitu, terus nggak heksagonal, apa penyebabnya? Nah, silakan dijawab. Struktur intan ini unsurnya karbon, tapi strukturnya seperti apa tadi? Seperti tower. tetrahedral. Ya, tetrahedral. Ya, itu strukturnya gitu. Itu yang membuat bersifat keras dan Jadi kalau di real life, intan pasti lebih tinggi daripada grafit. Ya, bisa ada banyak ini. Ini juga bisa ada Kasih tahu karena lapisan. itu cuma ada berapa molekul. Ya tapi kalau misalnya dua-duanya bisa jadi gede, kenapa itu lebih keras daripada ini? karena strukturnya. Karena strukturnya kan kayak bergabung. Nah ini juga bergabung. Nah, itu kan menyebar. Itu menyebar jadi nggak keras. Ya. Ini kan jadi ini kelihatan kayak gedung kan. Gedung kan perlu apa sih kaki-kakinya biar Fondasi ya. ya fondasi. Sekian dari presentasi kita kali ini. Assalamualaikum Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok grafit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang model struktur grafit 1. Jenis bahan yang akan kita presentasikan adalah grafit. Memiliki sifat lunak, terasa licin,
Grafit memiliki massa jenis yang lebih kecil dari intan. Pemanfaatan: 1 sebagai bahan baku untuk baterai kering, 2 sebagai bahan pembuatan sepatu rem kendaraan. Unsur penyusun dan struktur molekul. Unsur karbon C. Struktur grafit berupa tumpukan lapisan-lapisan abab dengan tipe ikatan van der Waals. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 lilin, 2 tusuk gigi. Langkah kerjanya adalah: 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Buatlah 20 bola dari lilin. 3. Tusuk bola dengan tusuk gigi seperti di gambar struktur model grafit. 4. Buat bentuk seperti 2 buah lapisan heksagonal. 5. Rapikan struktur model agar lebih rapih. 6. Struktur model grafit sudah jadi. Perkiraan waktu pengerjaan sekitaran 20-30 menit. Analisis project. Membuat struktur model grafit. Struktur model grafit berbentuk heksagonal yang berlapis. Antar lapisan diikat oleh suatu gaya yang disebut gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit lebih rapuh. Struktur grafit yang demikian menyebabkan elektron mudah berpindah-pindah, sehingga grafit merupakan bahan yang bagus sebagai pengantar listrik. Kesimpulan dari proyek yang sudah kita lakukan adalah: dalam struktur grafit, setiap atom hanya dikelilingi oleh 3 atom dan membentuk struktur heksagonal, atau struktur berbentuk datar yang berbentuk dari struktur berbentuk segi 6. Grafit tersusun atas unsur karbon. Struktur heksagonal menyebabkan sifat lunak, terasa licin, dan memiliki massa yang lebih kecil daripada intan. Apakah ada pertanyaan? Silakan jika ingin bertanya. Ya, bisa dibuka lagi ininya. Ya, silakan. Saya Fauzan dari kelompok 3, yaitu jurusan 1, ingin menanyakan. Dari tadi kita ngomongin perbedaan grafit dan intan. Apa persamaan grafit dan intan? Apa persamaan dari grafit dan intan? Persamaannya adalah sama-sama unsur karbon. Itu bohong ya? Benar. Sama-sama tersusun dari Unsur karbon. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kita dari kelompok 2 atau grafit grup 2 ingin bertanya kenapa grafit terasa licin. Iya. Kenapa dia tadi terasa licin? Karena kalian sifatnya lunak terasa licin. Ya. Oh iya. Karena antar lapisan diikat oleh suatu gaya yang disebut gaya van der Waals yang lemah, sehingga grafit lebih rapuh. Struktur grafit yang demikian menyebabkan elektron yang mudah berpindah-pindah. Iya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Take it real soon. You know we got what you need, baby. So take it, move along. I said we got what you need, honey. Come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Oke, kita akan bersama-sama membuat kesimpulan ya. Oke semuanya perhatikan dulu kembali ya. Terima kasih sudah presentasi dan kita masuk ke tahap kesimpulan. Ada kelompok yang ingin memberikan kesimpulan? Tommy Suli tunjuk. Ya oke, Gazel, silakan Zel. Kesimpulannya adalah bahwa
Jika penyusunnya sama tetapi strukturnya berbeda akan membentuk sifat yang beda-beda. Oke. Yang lain gimana? Setuju nggak dengan kelompok Ghazal? Ya, dua buah bahan yang tersusun dari unsur yang sama, tetapi struktur berbeda, maka akan memberikan sifat yang Berbeda. Oke. Kalau sifat yang berbeda berarti nanti akan pemanfaatan bendanya atau bahannya juga berbeda. Oke, kita akan masuk ke tahap post test. Sebelum masuk ke tahap post test, ada pertanyaan kah? Kelompok 1 atau intan 2. Grafit bisa nggak sih jadi intan? Grafit bisa nggak jadi intan? Kalau diubah strukturnya. Yes, kalau diubah strukturnya melalui proses ditekan ya, melalui proses kimiawi bisa. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, silakan klik play pada poster. Iya. Lihat kode. Nih. Ya, Fauzan memimpin. Udah semua? Misuli akhiri ya. Iya nih. Oke. Setelah selesai post test ya. Tadi pertanyaan yang paling susah yang mana sih? Kurang. Susah pertanyaannya atau karena salah pencet? Kenapa salah pencet? Ngelek buru-buru. Oke, Miss Suli minta seseorang merefleksikan perasaannya setelah melakukan kegiatan ini. Miss Suli minta Cantrea deh, cewek. Coba Re, silakan Re. Perasaan saya dalam pembelajaran ini seru, senang gitu kan, bisa kerja kelompok sama teman-teman. Saran saya sih lebih banyak informasi tentang ini gitu, hal baru yaitu kayak informasi tentang apa itu namanya? Informasi tentang struktur molekulnya, grafit dan intan. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang lain nanti silakan juga mengisi refleksi melalui Padlet ya. Nanti apa perasaan kalian, kemudian apa hal baru yang kalian temukan di pembelajaran ini dan apa sarannya. Kemudian ada tugas mandiri. Halo, perhatikan. Silakan kalian nanti mengidentifikasi tentang plastik, karena plastik itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Silakan nanti ada di bahan ajar ya. Silakan kalian kerjakan tugas mandiri ini. Identifikasi, kemudian analisis struktur plastik yang sulit diuraikan. Struktur molekulnya seperti itu, ada hubungannya nggak dengan dia sulit diuraikan? Terus bagaimana sih perilaku bijak kalian dengan plastik yang sulit diuraikan itu? Itu tugas mandirinya nanti dikumpulkan. Oke, terakhir kita akan berdoa menutup pembelajaran hari ini. Tadi dipimpin oleh Sakwil, Miss Suli minta laki-laki tetap memimpin doa. Yang di sana Miss Suli minta Rafib yang pimpin doa. Silakan Fib. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah. Oke. Terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini. Miss Yuli akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu nanti setelah PTS, setelah bagian rapor. Dah, thank you.
take it real soon.